semuanya, saya Astrid Permata. Selamat berjumpa kembali di Wawancara Indo Progress TV. Pemekaran provinsi atau daerah otonom baru di Papua menimbulkan banyak penolakan, mulai dari masyarakat, mahasiswa, hingga gereja baptis. Penolakan ini menimbulkan korban jiwa di beberapa tempat, sebagaimana yang dilansir oleh suarapapua.com pada 15 Maret 2022. Penolakan yang terjadi jelas bukan tanpa sebab. Sandius Wonda pernah menyebut dalam bukunya berjudul Jeritan Bangsa tahun 2009 bahwa inti dari pemekaran di Papua adalah perampasan tanah, penghancuran hutan, dan perusakan gunung-gunung rakyat dalam waktu yang singkat. Tentu hal ini diiringi dengan penyensoran atas ragam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Di sisi lain, pemerintah Indonesia lewat Menteri Politik Hukum dan HAM Mahfud MD lewat siaran persnya menyebut daerah otonom baru atau DOB dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Di sini kita akan mendiskusikan tentang pemekaran DOB di Papua yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia di Jakarta. Sudah hadir bersama kita Octavianus Mote. Kamote, apa sebenarnya daerah otonom baru atau DOB? Lalu apa yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia lewat DOB? Ya, daerah otonomi baru itu kan sebetulnya konsep yang lahir sejak referendum apa itu era reformasi itu ya. Jadi disebutnya otonomi baru karena lama itu kan Papua dulu itu disebutnya daerah otonomi gitu. Lalu untuk membedakan yang lama maka ditambahkan istilah kata baru di belakang ini. Juga untuk terus mereka lakukan pemekaran daerah-daerah yang baru lainnya. Jadi di konsep ini lahir baru sekali. Lalu apa sih sebetulnya yang mereka mau capai gitu ya? Sejarah dari otonomi baru, kebetulan saya waktu itu masih ada di Indonesia sebagai kepala biro di Papua dulu, Kompas tahun 99 itu kan delegasi dari rakyat Papua itu ketemu dengan Presiden Habibie untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk merdeka itu ya di Istana Negara pada tanggal 26 Februari 99. Saya dan 5 orang lain waktu itu diangkat sebagai mediator. Diangkat dengan SK resmi dari negara, Akbar Tanjung yang tanda tangan. Waktu dia Mensesnek, pada saat memfasilitasi tim yang kemudian dikenal dengan tim 100 itu diketuai oleh Pak Tom Beanal. Mereka menyatakan bahwa keinginannya untuk merdeka dan ada 12 juru bicara yang menjelaskan alasan kenapa mereka mau merdeka. Lalu menjawab permintaan merdeka itu, pemerintah lalu memberikan suatu daerah otonomi kepada Papua. Nah, menarik konsepnya waktu itu karena otonomi itu bukan diberikan oleh pemerintah Indonesia, tapi itu merupakan jawaban pemerintah untuk meredam aspirasi merdeka. Jadi itu political bargaining position itu bukan sesuatu yang diberikan untuk menjawab kebutuhan pembangunan di daerah. Jadi motivasi politiknya itu dari awal sudah kuat sekali. Lalu karena itu merupakan tawaran politik, maka konsepnya yang diajukan dari rakyat Papua itu dengan memang pemikiran win-win solution gitu ya. Artinya oke lah kita tetap
bagian dari NKRI, tetapi kami mau menata kami punya negeri secara mandiri gitu kan. Maka judulnya pada saat itu tim ini dibentuk oleh gubernur dan ditugaskan kepada Uncen waktu itu, yang memimpin itu rektornya langsung Pak Francois Pakrik. Itu judul dari otonomi yang diajukan pada saat itu adalah daerah otonomi Papua dalam bentuk berpemerintahan sendiri. Jadi itu karena itu penting sekali judulnya itu. Konsep pemikirannya kan dalam pemerintahan sendiri gitu ya. Lalu hanya 4 bidang yang mereka sebut bisa masih di bawah Jakarta. Di luar daripada itu mereka mempunyai kemandirian gitu. Oleh Menteri Haris Sabarno, Menteri Dalam Negeri pada saat itu, semua dia ganti semua itu. Dia mulai dengan potong dulu yang namanya judul bentuk pemerintahan sendiri, itu dia potong. Tidak ada yang pemerintahan sendiri itu. Lalu begitu dia potong kepala, ini kan laksana sembelih ayam gitu ya. Kepala dipotong kan isinya darahnya itu dikeluarkan, sehingga isi dari pasal-pasal di dalam undang-undang itu sudah dibantai di DPR RI pada saat itu. Nah, yang menarik itu tim yang memperjuangkan di DPR RI itu yang hebat sekali gigi memperjuangkannya itu orang K yang namanya Tony Rahail. Tony ini orang Partai Demokrat yang Partai PDI yang memang sudah lama di Papua. Dia all out dengan tim-tim yang ada ya, misal termasuk juga siapa ini Simon Morin pada saat itu, lalu juga Yap Salosa yang kemudian jadi gubernur Papua. Tim ini Yap Salosa dengan Simon Morin, dua-duanya itu juga anggota tim 100 sama dengan Pak Yoris Rawia, itu tim 100 yang menghadap. Jadi mereka tahu betul bahwa ini negotiation gitu, political negotiation. Jadi makanya terus di sana hebat mereka habis-habisan gitu berjuang. Ini beda sekali dengan otonomi yang baru ini, juga dipimpin oleh orang yang namanya Komarudin Watubun gitu kan. Jadi Komarudin Watubun ini pendatang baru, dia nggak paham Papua itu. Dia dulu datang sebagai buruh, kemudian pasang badan untuk membela PDIP pada saat ditekan oleh Soeharto itu. Lalu mendapatkan karir politiknya lewat itu. Jadi ini orang yang ultranasionalis, yang sama sekali tidak punya hati untuk Papua, yang kemudian kemarin dia evaluasi itu dia yang pimpin. Jadi ini bagi saya itu otonomi yang baru ini, yang versi yang sekarang itu pembicaraan antara bukan dengan orang Papua, tetapi antara Indonesia dengan orang Kei ini yang namanya Komarudin Watubun dan orang-orang Papua lain yang terlibat ini, tidak ada kaitannya dengan ini. Itu sejarahnya. Lalu apa sih sebetulnya yang pemerintah kehendaki gitu ya? Apa yang mau dicapai di sana? Nah, ini kan namanya kalau saya posisi saya adalah orang yang dimandatkan oleh rakyat, dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Jadi saya nggak ada urusannya dengan daerah otonomi baru mau otonomi lama. Saya memperjuangkan kemerdekaan, karena itu. Tetapi saya melihat otonomi
itu hanya cara pemerintah kolonial untuk menguasai sebuah daerah yang mereka koloni, yang mereka jajah itu kan. Jadi oleh karena itu sebagai sebuah program kolonial di daerah koloni, tentu saja motivasinya adalah bagaimana menentukan wilayah ini, terutama secara politik gitu. Ya mereka nggak punya concern atau kepedulian terhadap orang Papuanya. Jadi orang Papua itu hanya kebetulan saja ada di sana. Jadi itu ekspansi dari colonial policy di wilayah yang mereka jajah. Nah, oleh karena itu maka yang mereka hendak capai pertama adalah mengalahkan aspirasi merdeka, gitu kan. Jadi lalu karena itu maka mereka, oh kami kan sudah kasih ini, kami kan sudah kasih itu bahasanya itu. Kenapa kamu terus meminta merdeka gitu kan, selalu dilihat. Padahal kan kalau itu dalam konteks orang Papua itu kalau dianggap sebagai orang Indonesia gitu ya, sesuai dengan klaimnya sekarang ini, maka kan mestinya kemandirian itu menjadi memang nomor satu. Artinya orang Papua punya hak bicara, hak untuk itu semua dihargai gitu. Tapi justru sebaliknya yang terjadi. Jadi itu pemerintah memang yang paling pertama itu mereka mau menaklukkan aspirasi merdeka dengan itu. Yang kedua, dalam kaitan itu daerah daerah baru ini dikembangkan agar supaya banyak dana operasi, lalu juga siapa ini tentara dan aparat keamanan itu punya ini ruang geraknya itu lebih leluasa gitu. Jadi ya itu, jadi menurut saya yang ingin dicapai itu bukan kemajuan orang Papuanya, karena kalau kemajuan orang Papua yang dilihat pendekatannya kan mestinya orang Papua itu kan jumlahnya sedikit gitu kan. Jadi kalau jumlahnya sedikit itu kan masa sih dari tahun 63 sampai hari ini itu terus dikatakan bahwa orang Papua ini belum maju, itu kan penghinaan sekali gitu loh. Ada bahwa kok berabad-abad orang-orang ini dibangun tidak ada kemajuannya, itu kan menunjukkan bahwa satu, pemerintah gagal, tapi yang kedua itu seakan-akan ini bangsa yang nggak bisa dibangun gitu kan. Jadi kalau konsepnya itu adalah untuk kemajuan orang Papua, dana yang besar itu kan sebetulnya bisa dipusatkan di mengembangkan orang-orang Papua ini. Mudah sekali ya di lokasi. Jumlah berapa sih penduduk yang ada di sini? Lalu di wilayah-wilayah itu misalnya kampung-kampung yang tersebar di satu wilayah, mereka itu ditata, dikumpulkan, kemudian di situ dana diinvestasi sehingga kemajuan itu nampak gitu. Tapi kan ini enggak gitu. Jadi kesan yang diciptakan juga itu kesan bahwa di Papua uang banyak gitu kan. Jadi itu untuk menarik ekspansi orang Indonesia. Kan istilah yang umum itu kan di mana ada gula, semut datang kan. Jadi memenuhi orang tanah Papua itu dengan menyebarkan itu. Ini. Lalu yang ketiga, juga sebagai sarana politik, mereka mau kasih tahu kepada dunia
bahwa ini orang Papua ini sudah kami kasih loh otonomi khususnya gitu. Jadi untuk kantor diplomasi perjuangan Papua Merdeka, dan mereka mainkan sekali itu di Pasifik maupun di Eropa. Di Pasifik itu dalam rangka kasih tahu kepada para pendukung Papua Merdeka di negara-negara itu bahwa kami sudah kasih otonomi. Sedangkan di Eropa untuk meminta duit itu. Jadi dana otonomi yang sekarang disalurkan itu baru Uni Eropa kan mengeluarkan tuh berapa jumlah uang yang mereka kasih dengan catatan untuk memajukan Papua. Jadi dana itu didapat sebetulnya dari Eropa. Jadi itu motivasi behind the ide. Nah ini dari cerita Komote sebenarnya cukup kontradiktif, atau mungkin para politisi yang kemudian pandai mengemas gitu ya, kayak siaran persnya Menteri Politik Hukum dan HAM Mahfud MD November lalu itu dia bilang bahwa DOB dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan gitu, yang mana secara sejarah atau bahkan sampai sekarang ternyata sebaliknya gitu ya, motivasinya menurut analisis Kamote justru di luar itu. Tapi sebenarnya Kamote, gimana sih implikasi dari pemekaran DOB di tanah Papua itu sendiri secara real? Mungkin informasi yang sampai dari teman-teman Papua ke Kamote atau dari pemberitaan-pemberitaan yang selama ini sebenarnya minim gitu ya untuk diakses. Ya, jadi itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi motivasi daripada pemerintah itu memang nampak dari implikasi yang terjadi di Papua itu ya. Jadi dengan pemekaran pertama misalnya dari sisi keamanan gitu kan, daerah pemekaran wilayah-wilayah militer, polisi maupun TNI itu otomatis kan ditambah. Karena sesuai dengan undang-undang militer, setiap satu kabupaten itu kan ada satu kodim, ada satu polda, ya bukan polda ya, kepolisian itu polres itu kan resort. Lalu sekian polres gitu nanti misalnya sekian kodim menjadi satu korem itu kan, lalu kemudian sekian korem, nah itu mesti ada pasukan sekian batalion gitu. Jadi itu sesuai dengan hukum. Militer tidak melanggar hukum di situ dengan pemekaran militer karena hukumnya ada. Jadi mereka menambah wilayah baru untuk menambah jumlah pasukan organik. Nah, juga sesuai dengan undang-undang didatangkanlah pasukan non-organik gitu kan, ya untuk memperkuat daerah. Jadi yang paling sangat jelas sekali itu adalah penambahan pasukan. Jadi di Papua ini jumlah militer yang mengawasi satu orang Papua itu perbandingannya waktu itu ada teman yang menulis secara akademis gitu ya, Made Supriyana dari Universitas Cornell dulu. Itu menulis tentang kalau di Jakarta itu sekian, di luar Jawa itu sekian satu tentara atau aparat keamanan itu ratusan atau ribuan orang, ya saya lupa persisnya. Di Papua itu hanya puluhan gitu. Satu orang Papua itu dijaga oleh puluhan aparat keamanan gitu. Jadi kalau lihat perbandingan jumlah penduduk dan jumlah pasukan yang ditempatkan di Indonesia, jelas sekali kontrasnya gitu. Kemudian dari perkembangan dengan dalam konteks itu, maka Megawati misalnya
melanggar undang-undang otonomi khusus, memekarkan daerah baru, provinsi baru di Papua Barat. Dengan demikian, militer Kodam itu menjadi 2 Kodam, Polda menjadi 2 Polda, kemudian di kampung-kampung kecil-kecil itu dipasang Korem, Kodim, kemudian Polres gitu ya, RT gitu, ditempatkanlah Babinsa itu. Jadi sangat jelas itu struktur militernya itu, karena memang pasukan itu kan sesudah Aceh dengan Timor Leste itu selesai masalahnya, mereka kan harus dibuang ke satu tempat yang lain. Jadi Papua lah satu-satunya tempat di mana polisi dan tentara Republik Indonesia jadikan basis untuk latihan, basis untuk membina karier mereka gitu kan. Jadi memang akan terus terjadi demikian karena rotasi di dalam militer itu terjadi begitu cepat kan. Jadi kalau banyak tentara atau polisi yang hanya sekian tahun sudah naik pangkat gitu, ya orang-orang ini mau dibuang kemana kalau birokrasi di dalam militer itu hanya segitu-segitunya, sementara pendidikan jalan terus, produksi itu masif gitu kan. Anak-anak kader-kader militer yang atau polisi yang baru keluar dari akademi, dari mana mereka akan mendapatkan pengalaman untuk mengatasi masalah? Ya, maka mereka ciptakan masalah di Papua. Mereka rekayasa aktivitas kriminal, menimbulkan masalah di dalam masyarakat sehingga lalu mereka melatih diri untuk menyelesaikan masalah yang mereka ciptakan gitu. Jadi itu biasa dan itu mereka lakukan di Papua. Misalnya Tito Karnavian itu kan dia kan memang sangat profesional secara akademis pun dia belajar tentang bagaimana terorisme, counter terorisme gitu kan. Selama ini dia mempergunakan Paulus Waterpauw itu sebagai kaki tangannya gitu, yang menciptakan konflik di sini, konflik di situ, memperalat anak-anak KNPB untuk protes balik, lalu mereka bisa kemudian mengarahkan kepada satu konflik gitu kan. Lalu dapatlah proyek konflik gitu. Jadi itu real training zone, battle zone untuk kadet-kadet baik polisi maupun tentara Republik Indonesia. Lalu juga orang-orang Kristen yang ada di negara Republik Indonesia ini, mereka menjadikan Papua itu sebagai basis gitu. Oh, di sana kan orang Kristen gitu. Oh, datanglah mereka dengan mempergunakan iman itu untuk menjinakkan aspirasi merdeka, sama polanya mereka lakukan di Timor Leste dulu. Jadi ini karena ini mudah sekali kalau orang melihatnya seperti yang tadi saya katakan bahwa ini colonial policy yang mereka terapkan di satu daerah. Jadi dari sisi keamanan itu saya baru sebutkan seperti itu. Nah, di dalam perkembangannya kan kemudian sekarang wilayah itu dikembangkan satu wilayah armada timur lah ya, macam wilayah ketiga kan. Dulu itu Wilham wilayah itu, sekarang kan juga ditambah daerah itu. Maka saya kasih contoh ya, misalnya dulu pada saat saya bertugas di Papua sebagai wartawan sampai tahun 99, itu jenderalnya itu Majen itu hanya 2 orang ya, paling banyak itu Kapolda sama Pangdam kan. Jadi kemudian yang bintang 1 itu paling kan hanya Kasdam
sama Wakapolda. Kadang-kadang Wakapolda malah kolonel senior dulu tuh. Sekarang itu jenderal saja ya, itu sekitar 33 orang. Jenderal itu untuk mengurusi satu wilayah Papua yang penduduknya asli orang Papua itu kurang dari 3 juta. You can imagine itu. Bayangkan ada sekitar 33 jenderal hari ini. Jadi yang mengurus itu baik dari struktur Pangkowilan tadi, ditambah dengan daerah pemekaran yang baru, kemudian pengembangan Kodam sama Kodim, kemudian mereka menaikkan posisi pangkat dari wilayah-wilayah militer yang atau pos-pos militer yang ada. Misalnya Angkatan Udara dulu itu kolonel yang memimpin Papua. Sekarang itu kan Brigjen atau yang memimpin. Dan Lantamal Angkatan Laut itu dulu kolonel di wilayah-wilayah itu. Pak Freddy Numberi pada saat itu pangkatnya 1 bintang saja. Sekarang kan wilayah-wilayah itu pun Brigjen ya, di Merauke, di mana di Sorong gitu. Kemudian korem-korem gitu, dulu pangkatnya kan kolonel senior itu dinaikkan. Jadi itu Acit bisa lihat di websitenya yang umum sekarang, jumlah jenderal yang pengembangan yang luar biasa. Jadi kalau 33 jenderal melakukan operasi di wilayah ini, di bawah jenderal-jenderal ini kan pasukannya otomatis kan. Masa sih ada jenderal yang nggak punya pasukan di bawah? Itu kan nggak ada itu jenderal yang tanpa pasukan. Nah itu dari sisi militer. Satu hal tambahan untuk sisi militer yang menarik juga itu ada sekarang ini kan selama ini tarik pasukan non organik. Jadi ya kan jadi bulan-bulanan itu tekanan dari aktivis atau dari dunia luar. Jadi, nah sekarang memang dalam pemerintahan Joko Widodo ini nama pasukan organik itu akan dilebur, ditarik gitu, dikurangi. Lalu orang-orang yang diisi, mereka dilebur artinya masuk ke dalam pasukan organik. Jadi pasukan organik itu kemudian orang-orangnya diisi oleh pasukan elit dari negara Republik Indonesia. Sehingga hanya nama dihapus, tapi isinya sebetulnya dari kualitas mental membunuh, mental itu radikalisme dalam hal NKRI harga mati itu ditingkatkan secara luar biasa gitu. Jadi kalau dulu Babinsa itu hanya dijaga oleh polisi yang hanya dapat ya udahlah dia sekolah dari SMA atau apa yang kemudian bisa dapat jaga situ. Masuk sekarang dengan elit yang pasukan-pasukan elit gitu. Jadi pengawasan ini logis saja bahwa ketika aspirasi merdeka itu meningkat luar biasa gitu ya. Maka sebagai negara yang menjajah kolonial, mereka meningkatkan kualitas daripada intelligence maupun operasi militer ya, di daerah jajahannya itu untuk melumpuhkan aspirasi merdeka. Logis memang kalau dari sisi itu. Tetapi kan mereka deal dengan realitas bahwa di dalam zaman teknologi informasi yang begitu lancar gitu, operasi-operasi ini kan dengan mudah disiarkan, lalu dengan mudah mendapatkan perhatian karena rakyat siapapun dengan teknologi yang luar biasa, orang-orang Papua hebat sekali dengan telepon mereka dan keberanian mereka dalam nasionalisme Papua, mereka record dan itu disiarkan sehingga dunia menyaksikan tentang sebuah
rejim militer Indonesia bagaimana menjajah sebuah daerah koloni. Kalau dulu tahun 80-an, 90-an ya, itu di Indonesia kita dulu itu kan menyaksikan bagaimana pasukan di Timur Tengah ya, di Palestina. Bangsa Palestina menghadapi pasukan Israel dengan batu, dengan demo itu, lalu pasukan Israel kan hajar dengan mesin gun gitu kan. Itu dulu ceritanya itu kita tahunya itu di Gaza, di West Bank gitu yang kita lihat. Nah sekarang that's happening terjadi hari-hari di Papua itu dari sisi militer. Dari sisi duit itu ya, dari sisi uang kan mereka bilang, wah banyak ini uang kami kasih itu kan. Ya sebetulnya berapa sih yang orang Papua dapat gitu. Kenapa sih kalau memang uang itu begitu banyak, orang Papua dari masa ke masa tetap paling miskin, pendidikannya juga nggak maju, kesehatannya juga nggak maju. Jadi ya menurut saya karena ini memang colonial policy, maka memang itu bukan sesuatu yang menjadi target itu dari pemerintah gitu, bahwa dengan uang ini kita mau membangun. Mereka menghadapi orang Papua itu sebagai kolonial, orang-orang separatis gitu. Jadi maka ditambah lagi dengan politik yang mayoritas berlaku di Indonesia itu kan budaya Jawa ya, di mana kalau orang itu bukan budaya Jawa, lebih kepada budaya militer Indonesia yang menganggap bahwa sejak Soeharto itu rakyat itu orang bodoh, rakyat itu mudah dipengaruhi, rakyat itu mudah dihasut. Dari waktu ke waktu selamanya rakyat itu bodoh. Rakyat itu tidak akan pernah maju. Jadi oleh karena itu maka mereka harus diamankan, mereka harus didikte, mereka harus dikasih tahu. Itu budaya politik aparat keamanan Indonesia sejak Soeharto dulu yang menstigmatisasi rakyat Indonesia sebagai komunis sehingga dia bisa di backup oleh CIA untuk menjadi presiden dan kemudian sampai hari ini 250 juta lebih rakyat Indonesia nggak ada orang pintar dan mobilisasi massa yang bisa menggugat praktek itu dengan membuka kasus itu dan terus menerus dipakai di Papua sekarang kan operasi-operasi yang sama itu. Jadi dari sisi dana itu sebetulnya tidak ada pengaruhnya terhadap orang Papua. Jadi tentara operasi di wilayah-wilayah itu kan namanya bupati-bupati itu kan mereka jadi ATM-nya aparat keamanan kan. Jadi kalau dia nggak kasih terutama di daerah gunung ya, terutama di daerah gunung yang resistensi terhadap perlawanan itu masih kuat itu mereka betul-betul dijadikan sebagai sapi perah gitu. Jadi makanya di daerah gunung itu bupati-bupati secara resmi itu mereka kasih uang kepada aparat dan juga kepada TPNOPM. Dua-dua itu kan yang kalau dia mau menjalankan pemerintahan selama itu dia harus aman, ya mengacaukan keamanan dua-dua ini. Ya secara bijak mereka kasih anggaran kepada satu, jangan ganggu ya, saya mau jalankan pemerintahan selama 5 tahun nih, ini duit saya kasih nih. Itu praktik itu jadi dilakukan baik kemudian juga jumlah ekspansi pendatang dari luar yang masuk karena bahwa penyebaran uang begitu banyak itu dahsyat itu jumlah yang arus masuknya luar dari ini dan bukan hanya pendatang luar misalnya
di dalam gereja ya, muncul puluhan sinode gereja-gereja. Semua orang bikin gereja. Lalu sinode. Kenapa sinode dibentuk? Karena dana otonomi khusus itu kan diberikan kepada adat gereja gitu kan. Jadi gereja itu dapat dana dari pemerintah. Makanya puluhan dewan sinode-sinode baru di gereja itu muncul. Beberapa orang bikin gereja gitu kan. Lalu mereka bentuk strukturnya. Pendeta, majelis, kemudian sinode. Udah, duit dibagi di antara mereka. Dan banyak sinode-sinode dari gereja-gereja baru ini yang diciptakan di belakangnya itu tentara. Itu sangat jelas misalnya di dalam baptis, gereja baptis itu ya, mereka mencoba menurunkan Socrates Yoman, gagal. Kemudian tentara itu memajukan sinode baru, pecahan dari gereja yang lama. Misalnya juga terhadap di gereja Kemah Injili yang lalu diciptakanlah GKI, Gereja Kristen Kemah Injili Indonesia gitu. Jadi GKI ini dan dibangun di semua wilayah Protestan itu dimunculkan. Saya kira satu-satunya yang mampu bertahan itu hanya GKI, Gereja Kristen Injili. Tetapi dulu di bawah undang-undang yang lama dalam gereja GKI, kesepakatannya dengan pemerintah Indonesia pada awal integrasi itu diminta agar semua gereja Protestan yang masuk Indonesia, ini awal ini tahun 63, itu diminta, disepakati, semua masuk di bawah sinode Gereja Kristen Injili. Jadi hanya satu sinode. Nah, lalu di dalam otonomi baru ini, maka gereja-gereja Maluku, gereja Batak, gereja Manado, gereja Kristen Jawa, dan segala macam ini, dulu itu semuanya harus ada di bawah GKI. Sekarang mereka bikin camp-campnya sendiri gitu. Jadi maka perpecahannya itu terjadi di situ. Nah, satu-satunya yang bertahan di dalam gereja itu, satu garis komando itu gereja Katolik. Nah, tetapi gereja Katolik ini pun kemudian pada level uskup itu terkooptasi lah. Misalnya Uskup Jayapura, ya orang Flores. Ditempatkanlah orang-orang Flores yang bisa mempengaruhi uskup ini untuk kasih tahu tentang betapa pentingnya nasionalisme itu. Jadi sangat ultranasionalis Uskup Leo Labalajar ini. Jadi dan begitu ultranasionalisnya sampai orang tua ini dia nggak sadar kalau dia ada di mana. Ketika rakyatnya dibantai, umatnya dibantai, dia diam. Tapi ketika tekan PON, wah luar biasa dia yang pimpin ini. Doa dia ini. Wah, ketika ada ada masalah gereja di mana itu dia yang pimpin demo. Padahal waktu biarawati pakai jubah untuk demo masalah kemanusiaan di Papua, dia yang paling getol bilang, wah ini masalah ini bukan urusannya gereja Katolik itu. Vokal sekali betapa kontradiktifnya Leo Labalajar gitu kan. Juga sama dengan juga Uskup Jayapura yang Uskup Agung di Merauke, Uskup Adi itu dia keliling dengan Pangestu yang pengusaha besar itu, hutan, babat hutan, bilang serahkan hutanmu kepada perusahaan ini, nanti mereka menjaminkan punya hidup gitu kan. Dia keliling gitu, dia berkolaborasi. Nah, si Pangestu ini yang barusan meninggal di sini itu dia juga adalah donatur besar di PGI dengan di KWI gitu kan. Jadi gereja itu dilumpuhkan karena duit. Posisi uskup itu yang saya sebutkan tadi, misalnya Pak Leo, Monsinyur Leo itu, karena juga hidupnya, duitnya berasal dari otonomi tadi. Jadi
kalau para misionaris dulu mereka mandiri secara duit dan mereka datang sebagai misionaris, gitu ya. Sekarang ini kan mereka bukan misionaris, pastor-pastor ini. Mereka adalah pastor Indonesia, mereka adalah uskup Indonesia yang datang bertugas di sebuah paroki baru di Indonesia, gitu, Papua. Jadi puji syukur pada Tuhan bahwa pastor-pastornya mereka betul sebagai gembala yang menyaksikan umat di Bandai, mereka akhirnya keluar untuk pertama kali di Indonesia juga. Saya kira ini hanya terjadi di Amerika Latin sama di Papua, di mana para pastor paroki berdiri di belakang gereja dan mereka ikut menandatangani protes terhadap masalah-masalah kemunian ini. Di dalam gereja Katolik yang sangat hierarkis itu, pastor tunduk kepada kebijaksanaan uskup, itu tidak terjadi. Maka tidak heran kalau misalnya 2 minggu yang lalu saya menyaksikan betapa Uskup Agung Merauke misalnya, ya, dia menggambarkan tentang kesucian atau perilaku seorang pastor. Itu jadi antara lain dia mengatakan dia harus tunduk kepada uskup, gitu itu satu kriteria, gitu, kamu harus gitu. Jadi selain doa itu dia harus tunduk kepada pimpinan gereja. Uskup agung tidak salah karena itu memang hukum gereja di dunia, berlaku di dunia. Lawan uskup itu dianggap melanggar hukum yang berat, kan. Masalahnya adalah kalau si uskup ini bukan lagi mencerminkan posisi gereja, tapi dia uskup dari pemerintah kolonial, gitu kan. How can you force itu orang ini, pastor ini yang bersuara membela umat sesuai dengan Alkitab, itu kemudian dia anggap sebagai melawan ketika dia menegakkan kebenaran sesuai dengan apa yang Yesus mengajarkan. Kemudian harus tunduk kepada agenda politik Jakarta, gitu. Karena pegang kerongkongan dari satu pemimpin gereja. Juga puji syukur bahwa tidak semua uskup di Papua itu memihak pada bersikap seperti itu. Uskup Alo misalnya di Jayapura, di Asmat, atau uskup yang dulu meninggal, Uskup Monsinyur John Saklir. Jadi itu gereja itu faktor yang paling penting di dalam masyarakat adat dan bangsa Papua. Itu pun dikooptasi, gitu. Mereka nggak berkutik, gitu, dari sisi itu. Maka untungnya bahwa gereja-gereja pribumi Papua itu membentuk Dewan Gereja Papua. It's amazing. Dan ketika mereka bersuara seperti sekarang ini, itu gereja GKI, gereja Kingmi, gereja Gidi, gereja Baptis, itu, dan mereka semua anggota Dewan Pasifik, gereja-gereja Pasifik, gitu. Jadi autonomi melahirkan suatu bentuk perlawanan baru dari masyarakat karena untuk survival. Itu. Okay. Berarti kalau dari cerita kamu teh maksudnya aku justru nangkepnya mereka atau pemerintah Indonesia yang terpusat di Jakarta membranding DOB sebagai atau dari terminologinya otonomi, gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi implikasinya di tanah Papua justru sebaliknya, gitu ya. Ada executive power, ada kemudian intervensi terhadap gereja-gereja, gitu, yang untungnya di satu sisi melahirkan gereja-gereja yang mau bergerak bersama rakyat, gitu. Tadi Kak Moti juga mention bahwa ada beberapa gereja yang diintervensi atau dihasilkan dari tangan pemerintah di Jakarta, gitu. Nah, baru-baru ini juga atau tahun kemarin pemerintah Indonesia di Jakarta merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dalam revisi tersebut, Kak Mote, dan
Seperti apa sebenarnya perubahannya? Ya, jadi itu memang amazing. Ya, jadi lagi-lagi pemerintah Indonesia itu mendemonstrasikan bahwa mereka adalah kolonial gitu, real kolonial. Jadi tanpa mereka nggak sadar bahwa yang mereka lakukan itu dunia menyaksikan gitu. Um, yang diganti itu kan hanya 2 pasal gitu ya, yang dibicarakan itu. Satu, pemekaran itu dan semuanya itu bisa dilakukan tanpa persetujuan atau aspirasi dari bawah itu kan. Itu satu. Lalu soal jumlah dana yang akan diberikan itu akan diatur oleh pemerintah pusat karena selama ini orang-orang Papua yang memimpin ini pencuri semua gitu kan. Jadi nggak mampu mengelola uang ini. Jadi didikte lah. Gitu. Jadi wajah Indonesia sebagai kolonial itu betul-betul diperlihatkan dalam perubahan otonomi yang mereka lakukan ini. 2 pasal tadi dengan isinya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, di dalam prosesnya, orang Papua yang dijajah ini kan paham hukum. Nah, sesuai dengan hukum, mestinya proses evaluasinya kan dari bawah gitu kan. Evaluasi dulu 20 tahun ini apa sih yang terjadi gitu. Identify di mana suksesnya, di mana gagalnya kan. Lalu dari situ kemudian entah mau ganti pasal baru atau buang pasal yang ada, evaluasi kan dilakukan berdasarkan fakta ini. Enggak, ini karena ini colonial policy, maka bypass gitu. Lalu orang-orang yang coba evaluasi itu dikriminalisasi kan, yang sekarang kasusnya sedang di Mahkamah Konstitusi itu, di mana Majelis Rakyat Papua akan mengajukan gugatan. Salah satu mereka kriminalisasi orang-orang yang mencoba menjalankan kebijaksanaan yang ada di dalam otonomi khusus. Contoh, misalnya Majelis Rakyat Papua bentuk hearing kan, mendengar langsung dari rakyat itu kan, kirim ke daerah-daerah untuk lakukan dengar pendapat, nah apa yang mereka rasakan sehingga bisa diproses ke atas. Orang pejabat yang dikirim yang atas nama Majelis Rakyat Papua sesuai konstitusi undang-undang itu satu digagalkan, diblokir oleh aparat keamanan. Misalnya di Wamena itu mereka hanya boleh berhenti sampai di bandara saja, tidak bisa keluar dari itu, balik ke Jayapura. Yang dikirim ke Nabire itu begitu masuk ke hotel di mana mereka akan menginap, itu aparat keamanan itu sudah mengisi semua kamar-kamar di mana beberapa orang yang datang ini terrorize mereka. Kemudian juga mereka nggak boleh naik ke atas ke kabupaten di Dogiai, di Dea yang letaknya di daerah pedalaman. Jadi mereka diblokir di sana. Mereka masuk sampai ke penginapan, tetapi tidak bisa melanjutkan perjalanan berikut. Yang lebih drastisnya lagi itu di Merauke. Di Merauke itu kan sudah berhasil ini masuk. Tahu-tahu kemudian polisi menangkap, ilegal kalian melakukan ini gitu kan. Lalu bukan hanya penangkapan di sana, lalu yang melaksanakan misalnya Wens Patubun, gitu ya itu dia orang Majelis Rakyat Papua, itu dikriminalisasi sebagai melakukan makar gitu. How in the world gitu loh. Jadi ini orang datang dengan sesuai perintah jelas dari Majelis Rakyat Papua, sesuai Undang-Undang Indonesia untuk mendengarkan rakyat ini. Ini keputusan. Kemudian karena dia melakukan itu di sana, dia dianggap sebagai makar gugatannya, yang tuduhan yang diajukan kepada dia, gitu kan. Makanya memang namanya disebut oleh UN Human Rights Commission kan, dan
juga oleh Sekjen PBB gitu. Ketika menyebutkan Papua dengan kejahatan Indonesia terhadap rakyat Papua itu. Jadi apa yang terjadi di dalam perubahan itu sebetulnya mempertajam wajah kolonialisme Indonesia. Maka tidak heran kalau sekarang ini kita menyaksikan ribuan massa di berbagai daerah turun jalan untuk protes, untuk menolak gitu. Jadi dan akhirnya nanti kita lihat perkembangannya. Kalau bagi saya sebagai daerah jajahan, ya pemerintah Indonesia akan jalan terus gitu. Apalagi dengan gaya Joko Widodo ini kan, dia kan mencoba mencari dukungan dari militer dan partai radikal di bawah pimpinan PDIP karena ketergantungan politiknya dari dua kubu ini, maka wilayah Papua itu kan juga pengelolaannya itu dia serahkan kepada dua kubu itu, Partai Demokrat Indonesia di bawah Megawati, yang notabene dulu itu yang menghancurkan undang-undang, dia tanda tangan, sahkan, beberapa saat kemudian dia pula yang melanggar yang dia tanda tangani sendiri itu dengan ciptakan baru. Dia dibantu oleh kelompok ultranasionalis seperti Hendro Priyono. Ya. Ini kan kriminal orang ini. Sudah dalam pembunuhan Munir, dia terlibat di dalam pembunuhan Teis Eluai, dan juga ada teman yang menulis secara akademis tentang bagaimana mereka eksekusi Teis Eluai, lalu hadiahnya anak mantunya yang sekarang pangap itu datang belajar di Amerika gitu kan. Jadi negara ini di saat ini itu dikendalikan oleh kelompok ultra nasionalis yang berpikirannya begitu picik, dan yang terakhir misalnya orang macam Luhut Panjaitan yang kriminalisasi para pejuang HAM, dua itu Haris Azhar dengan ketua Kontras, ketika mereka melaporkan hasil penelitian dari sebuah tim yang besar itu kan. Jadi bagi saya itu we will see. Saya menunggu proses pengadilan itu gitu. Karena memang hebatnya Aris dengan siapa ini yang dari ketua Kontras? Fathia. Ya, Fathia, mereka dua ini kan memang mereka pejuang HAM dan berani sehingga mereka akan paparkan fakta yang ada itu ketika mereka membela kasusnya. Tentu lawyers itu akan memihak penguasa karena ini pengadilan bukan hukum, pengadilan politik gitu kan. Jadi seperti misalnya yang sudah diakui oleh Aris kemarin kan, dalam wawancara yang saya tonton kemarin itu, di dalam prosesnya sendiri itu sudah menyimpang gitu. Misalnya sudah dijadikan tersangka tetapi 1 bulan, tapi dia baru berapa hari lalu baru disampaikan dia tersangka. Misalnya ketika dibilang, oh coba cari jalan damai gitu kan. Niat untuk damai digambarkan, oh mereka nggak mau damai kok gitu. Padahal diungkapkan loh. Mereka datang sesuai disepakati, tapi pada saat itu si Luhut itu tidak ada. Sehingga katanya dia lagi menjalankan tugas negara gitu. Jadi ini kan kasus pribadinya Luhut gitu kan. Yang gugat gitu. Masa di dalam proses pengadilannya itu dia yang memperkarakan itu tidak boleh disentuh karena dia lagi jalankan tugas negara gitu kan. Jadi lalu dia mau dengan itu mau memperlihatkan bahwa power kan ini. Jadi saya melihat kalau Haris Azhar itu misalnya dianggap mencemarkan nama karena kata Lord gitu ya, Lord itu kan diserang. Tapi actually yang dengan
perilakunya yang di awal ya, Luhut ini, itu dia sudah memperlihatkan, membuktikan bahwa he's a lord gitu. Dia penentu, dia penguasa. He can do whatever he want gitu kan. Dan jadi itu jadi orang-orang ini yang ada di pemerintahan ketika otonomi baru itu dievaluasi, ada kepentingan ekonomi yang luar biasa besar ketika evaluasi ini dilakukan. Maka misalnya proyek Wabu, secara detail itu penelitian itu saya punya. Saya tahu dari awal ketika mereka mau melakukan investigasi. Objektif sekali penelitian itu, valid betul dari segala sisi gitu kan. Memperlihatkan betul gitu loh keterlibatan Luhut dengan orang-orangnya yang dia tempatkan. Si jenderal ini ada hubungannya dengan pemilihan kampanye presiden gitu kan. Jadi itu dan Luhut bukan orang baru di dalam pertambangan gitu loh. Dia itu James Moffett-nya di Indonesia gitu loh. Dengan batu bara, dengan macam-macam kan. Jadi kalau evaluasi itu dilakukan ketika interest group terhadap Papua itu menguasai pemerintahan pusat, maka actually tidak ada evaluasi yang bisa dilakukan. Yang mereka lakukan dengan so-called evaluasi itu adalah membentuk payung hukum untuk melancarkan aksi dari mereka di kemudian hari. Jadi payung hukum untuk para investor yang polanya itu, bergemanya itu kan, makanya mereka minta agar supaya Joko Widodo dinaikkan 3 periode. Why? Gitu kan. Ya karena mereka sudah planning gitu loh. Apa yang mereka mau keruk di dalam 5 tahun mendatang. Ini kan perdagangan. Jokowi dapat 3 tahun, senang sekali kan. Dia bisa jadi presiden 3 tahun. Dia kan lebih hebat daripada Soeharto sebetulnya dengan promosikan anaknya dan segala macam. Nggak peduli dengan hak asasi manusia gitu kan. Nggak peduli dengan kebebasan berpendapat itu. Low profile gayanya memang. Tetapi the policy-nya itu kan. Kayak Soeharto dulu, mata satu kan selalu tertutup itu, hanya lihat dengan mata satu gitu kan. It's amazing to see their performance itu. Bagaimana mereka memanipulasi penampilan di depan dengan real dianya di belakang itu. Jadi itu. Jadi ketika rejim yang berkuasa ini mindsetnya adalah mengeruk kekayaan. Jadikan Papua sebagai daerah perahat gitu. Maka tidak ada, justru semakin memperkuat. Jadi kalau Soeharto dulu bisa lari dari pengadilan kriminal karena dia menciptakan mekanisme organisasi yang namanya Orde Baru, dan kejahatan itu dilakukan di dalam mesin itu, maka generasi Joko Widodo, Luhut Panjaitan, Endro Priyono yang menempatkan anak mantunya Pangap itu ya, geng ini gitu kan. Ini kan Pangap kan bilang, oh saya akan ganti gitu kan. Oh lebih manusiawi gitu kan di depan itu. Itu jenaka gitu. Ya ketika omong kayak gitu itu. Bagaimana you mau ganti gitu loh. You mau ganti Pangko Hilhan yang sudah dibentuk. You mau ganti 33 jenderal yang sudah ditempatkan di Papua gitu kan. Apa yang you mau ganti gitu kan. Dia mau gantikan itu yang tadi yang saya bilang. Oke, pasukan non-organik kita tarik nih. Gitu. Padahal isinya manusianya sudah ditempatkan. Radikalisasi di dalam militer dan itu sudah ditingkatkan. Jadi basically there's no change. Bahkan mempertajam
kolonialisme Indonesia terhadap ini. Jadi undang-undang ini saya melihat adalah mekanisme baru untuk mengeruk kekayaan alam secepat-cepatnya. Wabu dipaksa dengan segala cara. Kemudian highway di bawah pemerintahan Joko Widodo ini begitu gencar dilakukan. Gitu. Lalu ketika highway dibentuk, itu kan operasi militer, ya karena mereka memerlukan mobil-mobil yang jalan, kemudian mengeruk kekayaan alam. Misalnya jalan-jalan baru dengan terbukanya jalan baru, orang kan lalu mudah menebang kayu ya, tebang kayu, taruh di pinggir jalan, mobil lewat kan angkut. Kalau dulu nggak ada jalan, kerusakan alam kan bisa terjaga. Gitu. Nah sekarang dengan jalur dibuka, tanah Papua dengan alam Papua itu dihancurkan gitu loh. Nah orang Papua itu kan hidupnya tergantung pada alam. Jadi kalau alam dihancurkan, ya mereka mati. Gitu. Sama dengan pada saat saya dulu kecil dulu, kita harus makan nasi, tidak boleh makan ubi gitu. Makanan pokok kami itu diganti. Dan Peter Karafir yang dosen Unipa pada saat itu diinterogasi karena dia mengembangkan tentang pemberdayaan makanan ubi dan makanan tradisional lain itu diinterogasi. Dia nggak boleh melakukan kayak gitu. Jadi itu. Oke, Kamote berarti alih-alih gitu ya melakukan perubahan yang positif di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, 20 tahun melakukan revisi gitu ya, dilihat justru jadinya memfasilitasi kepentingan para elit di pusat gitu. Nah, tadi juga disebut sama Kamote sebenarnya jumlah orang Papua sebenarnya kan yang asli itu sedikit gitu ya, 3 juta. Kemudian ada pemekaran. Kurang. Betul, 3 juta kurang. Terus kemudian ada pemekaran yang akhirnya menjadi menarik perhatian gitu, orang-orang datang ke Papua. Tadi juga dimention ada perubahan-perubahan yang signifikan karena adanya pembangunan ala pemerintahan di pusat para elit gitu, dan dampaknya terhadap kerusakan alam dan juga kehidupan masyarakat Papua yang mayoritas mengkonsumsi sesuatu atau hidup dari alam gitu. Nah, bagaimana detailnya pengaruh pemekaran tadi dan segala pembangunannya gitu pada masyarakat adat di Papua? Iya, jadi di level pada masyarakat adat Papua itu lebih gila lagi proses penghancurannya itu. Jadi misalnya ya, orang Papua itu dihancurkan hidupnya, ditarik keluar dari kerja keras, kerja di kebun gitu. Sekarang ada uang otonomi khusus kan. Jadi karena uang otonomi khusus, lalu orang udah nggak mau ke kebun lagi gitu. Lalu dimunculkan budaya ketergantungan. Gitu. Lalu dulu mereka bisa kerja di kebun, lalu dapat makanan yang segar, gitu. Mereka makan, kesehatannya terjamin. Lalu diperkenalkan sekarang itu raskim, beras orang miskin, gitu kan. Ini dikasih nih beras ini, beras yang ukurannya itu di Jawa itu dikasih untuk makanan ternak gitu, kualitasnya. Orang Papua dikasih makan itu, kemudian kan satu kualitas berasnya itu begitu rendah, kedua dietnya kan, itu kan gulanya tinggi sekali, mengakibatkan kesehatannya imun kan rusak itu dengan ketergantungan pada beras dengan kualitas yang rendah. Dari budaya itu tadi. Lalu di dalam dengan pemekaran baru itu kan menimbulkan konflik yang semakin luar biasa karena orang-orang Papua ini berebutan posisi dengan jabatan yang tercipta di depan mereka kan. Jadi
Dan memang itu by design gitu loh, intent itu untuk menghancurkan itu. Mereka dikasih makanan ini, rebutan jabatan. Akibatnya apa? Komunitas yang tadinya hidup damai itu pecah karena di kampung ini ada rebutan anggota DPR. Di kampung ini yang semua birokrasi, bupati, nanti bupati wakil bupati, dan lalu kepala dinas ini, kepala dinas itu kan. Jadi semua masyarakat adat itu betul-betul dihadapkan pada suatu revolusi, iming-iming janji, dan janji yang real, bukan janji yang kosong. Duit ada di depan ini. Jadi akibatnya di banyak daerah itu kan terjadi perang antara suku dengan suku. Bapaknya dukung si A karena si A kasih uang, ibunya dukung si B gitu kan. Lalu terjadilah perdebatan politik di dalam rumah tangga gitu. Nah, jadi dalam perbedaan itu kan kalau di masyarakat yang sangat maju di Amerika atau itu biasa itu. Karena orang sudah terlatih hidup dalam itu. Ini kan orang kampung. Itu kan bisa main fisik jalan gitu kan. Kamu dukung, kamu dulu yang begini gitu. Lihat ini. Jadi menimbulkan konflik yang sampai ke dalam rumah tangga di Dewan Adat. Lalu secara organisasi di dalam masyarakat adat itu kan ada dua Dewan Adat itu. Dewan Adat Papua yang dipimpin di bawah yang asli itu dengan yang didukung atau bekerja sama dengan pemerintah. Leo Mbiri, mereka satu section. Yang kalau ketika pengesahannya itu selalu dihadiri oleh Pangdam, Kapolda, kedekatannya antara John Gobai misalnya, orang yang berpengaruh di dalam Dewan Adat versi ini, itu hubungannya dekat sekali dengan pemerintah gitu, dengan polisi, dengan tentara. Itu satu kelompok. Dan kelompok lain yang ada di bawah yang original itu, Dewan Adat Papua itu selalu terkait dengan mengawal kepentingan rakyat Papua. Dan mereka ada untuk aspirasi rakyat Papua, yaitu ketika rakyat mau merdeka, posisi mereka jelas mendukung aspirasi itu. Sedangkan yang dekat dengan penguasa itu mereka punya pandangan bahwa kami tidak urus politik, kami urus yang di kampung. Jadi kalau ketika urus dengan kampung, kami kerjasama dengan pemerintah gitu. Logis pikirannya itu. Karena lewat itu kan mereka bisa dapat posisi, dapat jabatan gitu kan. Jadi Dewan Adat itu secara organisasi besar itu dipecah dua, ditumbuh kembangkan. Dan ketika Dewan Adat yang versi Indonesia ini pecahan dari Dewan Adat yang sebenarnya, itu muncul diperkuat dengan tampilnya Pangdam atau siapa yang polisi, Kapolda untuk peresmian memberikan bobot gitu loh. Antara sama dengan yang tadi sama dengan dalam gereja tadi yang saya katakan itu. Ada gereja di Sinode Baru yang diciptakan segala macam. Jadi kehancuran terhadap unity di dalam masyarakat Dewan Adat itu luar biasa. Belum lagi misalnya ya sampai kepada tentara untuk kodim yang baru perlu tanah gitu kan di kampung-kampung. Tanah itu sekarang sudah kasih makan 1-2 orang di dalam komunitas itu, mereka serahkan tanah itu untuk atas nama pembangunan atau bangun basis segala macam. Itu
akibatnya terjadi peperangan antara mereka. Kamu yang jual tanah, dan itu levelnya sampai bisa baku bunuh. Misalnya itu terjadi di mana-mana dengan jual beli kayak gitu. Jadi masyarakat Papua adat yang tadinya hidup rukun, tidak terganggu, dihadapkan pada realitas ini. Mereka dihadapkan pada bukan saja janji uang, tapi ini dengan senapan gitu. Jadi karena itu kan berjalan bersamaan. Gun, polisi dengan tentara masuk sampai ke desa, kemudian duit melalui birokrasi, gitu kan. Itu targetnya itu orang-orang kampung ini, gitu. Jadi saya dari luar negeri ini ya selalu saya setiap hari dapat update dengan. Karena juga saya punya pengalaman sebagai wartawan dulu, punya jaringan. Jadi sedih sekali melihat kehancuran yang negara Indonesia lakukan terhadap rakyat Papua. Kolonialisme yang mereka demonstrasikan di abad 21 ini luar biasa. Tentu saja kalau saya baca buku-buku bagaimana dulu ekspansi orang putih di Amerika Latin, di Amerika ini, bagaimana mereka singkirkan orang bangsa-bangsa Indian yang ada di sini, itu persis sekali. Jadi kalau saya membaca sejumlah buku-buku klasik yang menggambarkan tentang bagaimana orang-orang bangsa Indian itu disingkirkan, dan exactly itu yang sedang dipraktikkan oleh Indonesia. Maka tidak heran suatu saat gitu ya, kalau di Amerika ini, kalau saya jalan gitu, karena saya punya mapping tentang suku bangsa di Amerika gitu ya, kalau saya jalan itu, dulu bangsa ini bukan suku, tapi ini bangsa. Jadi di Amerika dulu itu begitu banyak bangsa yang kemudian oleh luar bilang, oh itu sukunya Cherokee, itu sukunya itu kan. Itu ketika kita jalan gitu, kita tahu bahwa itu tinggal nama. Oh dulu bangsa ini yang menguasai, gagah perkasanya orang-orang Indian dulu menjaga tanahnya, wilayah ini. Itu tinggal nama, dan nama itu tinggal nama bagi orang yang mau mempelajari sejarah itu. Bagi orang-orang Amerika pada rata-rata mereka nggak tahu. Mereka tahu ini Amerika. Gitu. Bahwa mereka lupa bahwa pemilik tanah itu sudah dihabiskan. Jadi dengan aneka macam cara. Salah satu yang juga menarik itu kan kesehatan itu. Kesehatan. Angka kematian di Papua itu kan luar biasa. Dan dulu kolonial juga di Amerika ini mempergunakan kesehatan itu sebagai salah satu cara untuk slow motion genocide. Kan. Ini kan mudah sekali sekarang ini. Misalnya ya, saya pernah meminta seorang ada aktivis itu, dia mendata nama-nama itu dari kuburan, dari kematian itu, untuk memperlihatkan orang yang mati ini usianya itu, saya analisa ya, itu usia angka produktif yang paling tinggi, yang entah itu dia mati misterius, mati karena aneka macam penyakit. Itu tinggi sekali, dan pemerintah menerapkan, saya selalu berkali-kali mengatakan ya, ignorant policy. Jadi kalau orang Papua bilang itu malas tahu, polisi yang membiarkan. Jadi misalnya ada wabah besar gitu kan, ya udah lambat saja bergeraknya gitu kan. Itu kan kalau dengan demikian itu secara alami jumlah orang Papua ini mati ini. Contoh lain, minuman keras gitu ya. Yang backing, polisi dan tentara itu backing kan minuman peredaran itu. Padahal itu sudah ada perda ini.
yang itu. Tapi itu di backup oleh mereka karena itu adalah tempat mereka cari makan. Dan akibatnya apa? Ketergantungan pada anak-anak Papua ini pada alkohol itu begitu tinggi. Akibatnya malam minggu itu ada aja yang mati, gitu. Mati kecelakaan karena naik motor. Itu. Dan itu apa? Berjalan gitu loh. Jadi kalau anak-anak Papua ini yang muda ini dibantai, you lost one generation. Uh, jadi bukan hanya satu anak ini yang mati, tetapi dengan jumlah dia itu hilang generasi berikut yang mestinya lahir dari hasil dia di dalam kehidupan rumah tangga dia itu kan menghasilkan satu generasi berikut. Jadi dengan satu senapan itu dibunuh dua generasi itu. Generasi yang fight, yang produktif, yang itu, tetapi juga membunuh generasi yang lahir mestinya sesudah. Oke. Oke, Kamote, ini udah sedikit nyerempet-nyerempet juga sih pernyataannya Kamote ke pertanyaan terakhir. Sebenarnya tadi ada excessive power, ada apa ya, mungkin upaya untuk mengusir, membunuh gitu ya rakyat Papua di tanahnya sendiri gitu. Dan ini terjadi sebenarnya selama 20 tahun hingga sekarang gitu ya, di abad ke-21. Yang ironinya Indonesia selalu membanggakan tentang kemerdekaan dan lain-lain, tapi melakukan penjajahan di tanah Papua. Apa sebenarnya dampaknya ke teman-teman di Papua yang saat ini masih berada dan mungkin masih berjuang gitu? Akankah hal ini semua mendistorsi perjuangan kemerdekaan Papua, kamu teh? Ya, makasih. Saya saya kagumi perjuangan dan eksistensi bangsa Papua. Amazing. Jadi dampak otonomi khusus terhadap perjuangan tentu tidak akan mematikan, tidak akan membunuh sama sekali. Karena rakyat Papua itu begitu brilian, karena sudah sangat lama dijajah. Oleh karena itu mereka belajar gitu. Mereka belajar dari pengalaman jatuh bangun saudara dibantai di depan mereka gitu ya, mengantar yang dibantai ini ke kuburan, menyaksikan pengadilan kolonial, misalnya yang terakhir tuh terhadap Victor Yemo gitu kan. Victor Yemo hanya memimpin demo pidato di depan DPR di kantor gubernur. Dia bukan yang merencanakan, dia memberi reaksi mengutuk terhadap rasisme itu. Mereka yang mengutuk rasisme yang seharusnya tidak boleh ada di negara yang puluhan tahun dengan bangga mereka mengatakan bahwa mereka merdeka. Itu dikriminalisasi gitu. Jadi dan benar dia apa kalau dia dia bilangkan di dalam Victor bilang, kalau saya diproses itu, saya itu hadir bersama gubernur, ketua DPR, ketua MRP, dan itu terekam di dalam video kan, semua orang bisa lihat gitu. Kalau acara di situ itu dianggap ini, ya tangkap juga mereka dong, yang lain gitu. Tapi jadi perjuangan ini dia akan ada terus. Kami sudah survive selama sejak tahun 63 sampai hari ini 1 Mei survive. Otonomi dengan cara yang seperti yang tadi saya gambarkan, itu colonial policy yang diimpose, dipaksakan kepada rakyat itu, justru meningkatkan daya juang, justru memperkuat, merapatkan satu kekuatan, satu barisan. Jadi misalnya
Kalau otonomi khusus itu dilakukan tanpa evaluasi, itu kan sebetulnya kalau evaluasi itu dilakukan, bupati, gubernur, atau pejabat elit Papua ini kan sebetulnya dirangkul mereka. Ini kan enggak, mereka di bypass. Jadi orang yang tadinya ada di dalam ini, yang mestinya bisa dirangkul, justru disingkirkan, sehingga dia menjadi bagian dari rakyat itu. Jadi kalau seorang pejabat yang tertinggi di daerahnya itu saja dikategorisasi sebagai separatis, kan? Hendro Priyono kan omong itu bahwa semua bupati itu separatis itu. Mereka itu yang kasih uang gitu kan. Jadi kalau seorang gubernur itu misalnya ya Pak Gubernur Lukas NMB itu didatangi oleh Tito Karniawan, didampingi oleh itu orang Maluku yang wakil menteri BUMN itu bekas pengusaha, saya lupa namanya ini. Dia bukan orang Papua, dia orang dari Maluku yang kebetulan besar di Papua. Dia yang kemudian sekarang wakil menteri BUMN itu. Dia berdua itu datang dengan pesawat charteran, paksa gubernur untuk tanda tangani pemekaran itu. Jadi pola-pola ini itu kalau dulu itu mereka bisa lakukan secara ini sosial media nggak lancar. Jadi ini kan kemudian tersebar, kita lihat itu fotonya itu. Mereka datangi ke rumahnya pribadi, suruh orang tua ini, gubernur ini tanda tangani gitu ya. Jadi ini tidak kelompok elit pun bisa memahami bahwa kalau rakyat berjuang merdeka, masuk akal. Karena walaupun mereka pada level ini sudah dapat itu saja di bypass kan. Jadi aspirasi tidak akan berhenti, dan saya dalam kesempatan ini saya hanya mengucapkan kepada rakyat Papua bahwa daya juang mereka, demonstrasi yang mereka lakukan itu memperlihatkan kehebatan mereka di abad 21 ini. Kemampuan mereka untuk meredam perlawanan itu secara damai, non-violence movement, itu bangsa Papua demonstrasikan hari ini. Gitu. Ribuan rakyat jalan di jalan. Ya, kita lihat di dalam rekaman di YouTube di semua kabupaten gitu kan. Jadi kalau saya sebagai orang yang berdiplomasi di luar negeri untuk perjuangan kemerdekaan, dengan mudah saya perlihatkan, putarkan video-video itu untuk memperlihatkan bahwa otonomi itu hanya sebuah mekanisme kolonial untuk mempercepat penghancuran alam maupun manusia Papua. Jadi saya kira rakyat Papua justru otonomi khusus ini sebetulnya seperti tadi saya katakan, memperkuat daya juang, dan saya yakin betul bahwa it's just a matter of time bahwa rakyat Papua dan kami akan merdeka. Kami akan merdeka bukan karena kemampuan kami, tetapi cara Indonesia memperlakukan bangsa Papua. Dan itu mempermudah orang seperti saya di dalam diplomasi di level internasional untuk meyakinkan bangsa-bangsa di dunia. Easy for me to do that. Dan itu saya buktikan selama saya memimpin ULMP kali lalu, dan kami akan jalan terus, dan saya terima kasih atas obrolan yang kritis terhadap ini. Saya sebagaimana saya katakan awal, saya nggak peduli dengan otonomi, tapi saya peduli dengan bangsa Papua,
dan saya ada dan selalu akan berjuang untuk Papua merdeka. Oke. Sebelum tutup aku mau Ya, tanya satu lagi pertanyaan terakhir kamu ya, Teh. Pertanyaan yang sebenarnya klise, tapi ya, mungkin apa ya namanya penting juga, apalagi buat orang-orang yang mungkin jauh informasinya terkait hal yang terjadi di Papua atau orang-orang muda kayak aku gitu ya yang ya, 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 sebenarnya kesibukan sehari-hari gitu karena kapitalisme juga jadi ya, disuruh kerja 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 gitu. Dan mungkin sempat nonton ini gitu. Ini pertanyaan sekali lagi ya, ulang, pertanyaan yang klise ya. tapi bentuk solidaritas macam apa yang mungkin paling sederhana bisa kita lakuin gitu untuk apa ya mendukung teman-teman yang sekarang lagi berjuang mungkin hari by harinya juga di Papua yang mana mungkin dan nggak ringan sama sekali. um, Ya. ya bentuk dukungan seperti apa karena mengingat di Jakarta dan daerah Jawa sebenarnya isu Papua buat teman-teman pegiat muda juga salah satu isu yang sensitif sehingga ada rasa ketakutan untuk angkat ini gitu jadi mereka harus apa ya dilengkapi oleh safety and security yang oke gitu ketika mau ngomongin ini gitu kamu Ya, teh. ya. Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada terutama generasi muda dan kelompok intelektual di Indonesia yang sungguh-sungguh bangkit ya untuk keinginan untuk mempelajari tentang situasi di Papua, mengikuti melalui sosial media itu meningkat secara luar biasa, sangat tinggi. Misalnya jaringan damai Papua, lalu anak-anak yang ketika demo di berbagai anak-anak Papua demo di mana-mana itu ada solidaritas yang ikut demo, mereka disiksa di sama seperti di juga apa yang dialami oleh orang Papua bahkan di penjara seperti yang terjadi di Jakarta itu ya. Ada yang kuliahnya uang itu diputus gitu. Jadi semua apa yang mereka sudah lakukan itu luar biasa. Misalnya badan apa mahasiswa BEM yang ketika demo rasisme terjadi mereka turun ikut mendukung dan uh, saya kira itu adalah hal-hal yang fakta sudah memperlihatkan akan kebangkitan daripada Indonesia yang baru gitu loh. Indonesia yang baru adalah Indonesia yang sumber informasi tentang dalam mengelola negara ini tidak tergantung kepada pemerintah. Indonesia baru adalah Indonesia terdidik yang kreatif, yang kalau di Indonesia sekarang ini misalnya coba diperlihatkan oleh dua menteri itu ya, menteri pendidikan sama menteri pariwisata ini dua mencoba melihat apa ya wajah Indonesia yang go beyond nasionalisme gitu. Jadi ketika generasi dengan internet ini memutus rantai nasionalisme yang dasarnya itu kan kepada manusianya. Jadi manusia itu yang menjadi ukuran, bukan karena kamu NKRI atau kamu Papua Merdeka. Jadi yang bisa itu dalam konteks itu saya kira saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, yang bisa mereka lakukan terus mengikuti itu lewat sosial media apa fakta yang diangkat oleh orang-orang Papua, baik itu KNPB, baik itu AMP, uh, itu PRP yang asosiasi dari LSM-LSM yang bersatu untuk lawan otonomi dan pemekaran, laporan-laporan dari suara dari Gereja Dewan Papua, mereka bisa apa itu juga melihat kebangkitan dari para pastor. Dan ini pastor bukan hanya orang asli Papua, pastor dari gereja Katolik, dari semua yang ada di wilayah Papua yang kemudian bangkit bersama untuk menyuarakan um,
tentang penderitaan yang dialami. Saya kira itu sumbernya yang selain itu ada media, ada Jubi, ada Suara Papua. Itu sumber-sumber yang bisa dipakai selain pertemanan. Nah, lalu apa yang nyata yang bisa dilakukan? Satu yang mesti dilakukan dalam saat sekarang adalah mobilisasi kampanye untuk pengadilan yang sedang terjadi terhadap Victor Yemo tentang rasisme. Itu solidaritas di Indonesia harus bangkit untuk protes pengadilan ini yang sedang terjadi secara sangat tidak adil, di mana seluruh di dalam mendengarkan gugatan yang pertama kan bagaimana kolonial merekayasa pengadilan itu untuk mengkriminalisasi Victor gitu kan, sama dengan yang terjadi pada Haris Azhar, di mana pertanyaan tentang sumber daripada apa yang dia omong itu penelitian itu kan tidak ditanya sama sekali gitu. Lalu dia hanya diarahkan bahwa kamu mencemarkan nama menteri loh itu, dan ini Lord ini gitu. Jadi model itu kan bukan asing, itu familiar gitu loh sekarang dengan kasus ini yang terjadi sudah lama sekali di Papua. Anak-anak KNPB ini dikriminalisasi gitu kan di depan ini hukum Indonesia. Orang Papua yang berani bersuara itu dibungkam. Wens Fatubun yang menjalankan tugas itu dianggap sebagai makar gitu. Jadi saya kira yang sangat perlu dilakukan adalah mari bersama-sama kita dukung rally untuk keadilan dalam pengadilan Victor Yemo. Demi keadilan, Victor mesti bebas. Gak bisa ini. Peristiwa terjadi puluhan tahun, sekian tahun yang lalu kok. Kenapa sekarang dipersoalkan gitu? Dan dia hanya hadir di depan pidato sama dengan pidato orang lainnya di depan massa, dan itu hanya bukan di Jayapura, seluruh Papua itu terjadi gitu. Kalau dia dianggap seperti itu, ya kalau begitu semua orang yang pidato di dalam rasisme mestinya juga diajukan di dalam proses kan. Kenapa hanya Victor yang ditangkap? Sama juga saya mau mengajak untuk mari kita berdiri di belakang Haris dan Fathia ya di dalam proses pengadilan ini, karena ini sangat penting untuk bangsa Indonesia bahwa usaha pengusaha besar yang seperti Luhut Panjaitan, yang jenderal, yang pemimpin ini mencoba membungkam negara rakyat Indonesia melalui kasus ini harus dilawan gitu loh. Masa sih tidak ada orang yang berani, orang pintar yang protes, yang dari 253 juta rakyat Indonesia bagaimana bisa ditundukkan oleh kelompok elit di Jakarta yang mengelola negara ini untuk mengisi perut mereka gitu loh. Bagi-bagi kursi itu untuk kepentingan mereka, untuk mengamankan kepentingan mereka gitu loh. Jadi kebangkitan itu mesti dilakukan, dan sekarang urgent itu rally di balik Azhar dengan Fathia punya kasus. Ramai kita ikuti secara detail kasus ini, karena di situ akan terlihatkan siapa ini Luhut gitu loh, siapa ini Jokowi gitu loh, bagaimana mafia ini berusaha memeras Papua dengan kelompok Wabu itu karena deposit emas di pertambangan itu beyond Freeport itu banyak kan. Jadi bagaimana
orang yang tampil sederhana seperti Joko Widodo di depan rakyat itu, how we operate gitu loh di bawah ini. Bagaimana dia mengamankan kubunya, keluarganya di masa yang akan datang kan. Jadi anaknya di bypass dengan jadi ketua PDIP di yang sudah maju sebagai calon di Solo, Ya, ada politik, kemudian anak-anaknya uang pengusaha lain kasih tiba-tiba jadi milioner kan untuk beli saham ini di Wabu itu sahamnya anaknya presiden itu besar sekali gitu. Jadi saya kira itu dua hal yang bisa dilakukan. Rally untuk pembebasan Victor, ikuti yang berita-berita yang tadi saya sampaikan, dan ini semua pada akhirnya itu akan melahirkan kualitas dari warga negara Indonesia yang concern akan human dignity gitu. Martabat manusia itu go beyond batasan daripada nasionalisme. Kalau kita bilang kita ganti itu era Orde Baru, di mana kita diindoktrinasi one way direction gitu, this is a different generation gitu. Saya kira itu di situ yang saya ucapkan terima kasih, tetapi juga karena itu potensi itu sudah ada, tapi juga saya mau ajak, mari kita berdiri di belakang dua kasus ini yang real sekarang. Bebaskan Victor Yemo dan bebaskan Fathia dengan Haris Azhar dari tuduhan itu. Oke, terima kasih banyak Kak Mote atas paparannya, penjelasan analisisnya. Nggak kerasa udah 1,5 jam, jadi mungkin kita sudahi wawancaranya saat ini, dan mungkin kita bisa ketemu lagi di wawancara berikutnya bareng Kak Mote. Demikianlah wawancara Indo Progress TV kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Astrid Permata. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam.